ini pentolan PSI Mu'annas Al-Aidid, ya, pentolan PSI pemirsa. Apakah ini ada hubungannya dengan DN Aidid atau enggak? Saya tidak berurusan dengan DN Aidid, tapi ini benar-benar pentolan PSI, pernah dicalonkan oleh PSI menjadi DPR dan lain sebagainya. Ternyata juga cemas, ya, dan ini memang kayaknya betul-betul partainya Anies Baswedan ini dari kanan ke kiri, spektrum warna partai, kelas tengah atau kelas agamis atau kelas kiri, semuanya cemas, ya. Dia bilang begini, pilpres masih jauh, bikin partai langsung deklarasi capres, kebangetan kebeletnya, ya kan? Nah, kan apa gue bilang, mereka terancam sebetulnya dengan Anies yang punya partai itu. Ketakutan ini merata seperti virus COVID gitu. Semua menyebar, bukan Aniesnya COVID, enggak, tetapi memang Anies ini benar-benar menyebarkan ketakutan, ya. Ini postingan dari Mu'annas Al-Aidid sendiri, SH-MH, Magister Hukum, bukan Magister of Hukum, ya. Dia katakan pemilu masih jauh, bikin partai langsung deklarasi capres, kebangetan kebeletnya, ya. Nah, kalau kemudian dibalik, ya, ini untuk orang-orang PSI, nek ngatani orang itu mbok delok jitoke dhewe, ya kan? Gibran itu kan wakil presidennya Prabowo, ya, sampai hari ini masih menjadi wakil presidennya. Atau kecuali kalau dia mengatakan, oh itu hanya mimpi aja kok, kesana kemari itu kan punya agenda sendiri, ya kan? Ya, apa yang dikatakan oleh PSI? Ya, Gibran siap tarung lawan Prabowo. Gibran jadi RI 1 tahun 2029. Kebelet mana sebetulnya kalau diukur dengan cara seperti ini? Tetapi memang pada akhirnya memang semua partai, ya, apalagi melihat gerakan-gerakan dari partai yang dibuat oleh Anies Baswedan ini, ya, bagaimana mereka kemudian mengkonsolidasikan, itu memang berbeda jauh dengan partai-partai lainnya. Beda jauh, ya kan? Gimana? Anies yang dikatakan tidak punya uang, benar memang betul-betul nggak punya uang gitu loh. Tetapi inilah yang justru menakutkan dari partai-partai yang lain itu. Karena Anies nggak punya uang, ya, dan bukan karena Anies nggak punya uang, tetapi karena masa kader-kader yang ada di Partai Gerakan Rakyat inilah yang pada akhirnya memang membuat partai itu. Bahkan mungkin Anies datang ke suatu tempat, itu ditombokin atau tiketnya dibayarin. Ngeri, ya. Kenapa seperti itu? Ini tumbuh dari harapan untuk melakukan perubahan. Kebayang nggak pemirsa? Kalau misalnya yang terjadi kemudian itu adalah ekonomi di Indonesia ini tidak membaik, ya, semakin hari semakin buruk, ya. Pertama memang tampaknya presidennya juga kayak begitu, wapresnya apalagi, ya. Utang semakin bengkak, ya. Kita dulu berharap ada Purbaya, ternyata Purbaya juga tidak bisa menghadapi orang-orang yang ada di dalam, yang kata anaknya itu 90% itu korupsi, maling. Ya berat banget. Mengubah dari dalam, di mana 90% itu maling, itu berat banget gitu loh. Ya. Apakah kalau ekonomi semakin memburuk kemudian, wah, saya akan tetap memilih ini dan itu. Atau bahkan Prabowo dengan Gibran kalau misalnya mereka bersatu lagi. Rakyat yang paling sederhana sendiri, yang paling miskin sekalipun, kalau semakin hari semakin lapar dan pada akhirnya kelaparan, oh, sekalian aja, biar saya kelaparan sama sekali dengan memilih itu. Kan nggak mungkin. Ya, ketika ada peluang untuk melakukan perubahan, apalagi dilihat tokohnya itu adalah punya integritas yang cukup menjanjikan, ya, akar rumput pun dengan pikiran yang sederhana akan memilih Anies Baswedan. Jadi ini memang kecemasan itu di mana-mana, di partai-partai itu, ya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan. Ya, mungkin PSI itu duitnya banyak, ya kan, dan akhirnya berebut kekuasaan, tetapi itu pun duit banyak tidak ada artinya ketika rakyat semakin hari semakin miskin. Mungkin mereka bisa mengumpulkan orang menjadi pengurus di PSI itu,
ya seperti yang terjadi di Semarang, terjadi perebutan, bahkan ketua DPW-nya itu dibuat mosi tidak percaya dan lain sebagainya, karena memang kursinya diperebutkan. Tapi apa artinya bagi rakyat? Nggak ada kan? Ya, ada kejadian di Bekasi, ya orang PSI-nya cukup gemuk-gemuk begitu, ya Bekasi banjir malah mereka menari-nari di tempat banjir itu. Ini kan satu situasi yang saya kira membuat orang bisa jadi semakin alergi dengan PSI. Kemudian ada tokoh-tokoh ya yang bersih rekam jejaknya, dan pada akhirnya ya mungkin hanya ini yang menjadi harapan bagi rakyat itu. Dan ini memang betul-betul bencana bagi anggota-anggota elit partai di tempat-tempat lain. Kalau pada akhirnya mereka ya dari PKS sampai PSI, itu kan PKS dan PSI kan sama-sama pendukungnya Bobi Nasution di Medan, sama-sama pendukungnya Ridwan Kamil di Jakarta, ya kan sama itu loh. Bedanya apa gitu kan, ya kan? Dan Anies yang hanya 1 minggu saja itu bisa mengalahkan Jokowi, Prabowo, semua partai kecuali PDIP, dan PDIP pun tidak menunjukkan warnanya. Anies saja itu bisa mengalahkan, padahal dia hanya mengatakan saya dukung Pramono, dan itu jaraknya hanya 1 minggu dari pemilihan gubernur. Jadi wajar kalau mereka cemas, mereka ketakutan, bahkan bisa jadi mereka paranoid, stres menghadapi fenomena Anies dan fenomena Partai Gerakan Rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.